honorer yang gajinya hanya Rp10.000 per jam. Bagi gaji guru kontrak adalah di antara RM250,000 hingga RM500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun itu udah cukup nyaman gak sih? Bagi 12 at least 10 jutaan per bulan. Iya, itu oke lah, oke banget. Maksudnya kayak negara tetangga aja bisa segitu nggak sih? Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus tanya sama Aidin, Sam, Sindo, dan Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Bayangkan, jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10,000. Oke, skill gaji guru honorer yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman, tadi aku cek di Google gaji golongan-golongan PNS yang ada di Indonesia dan itu sebanding dengan gaji guru honorer di sini. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget. Ini Universiti Malaysia Sarawak. Ini Mas. Ya. Masa first start, bila start kerja? Saya start sebagai pensyarah politeknik selama 6 tahun. First kerja politeknik tu gaji berapa? 1,100. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, dan para sahabat seluruhnya. Banyak yang bilang, jadi guru di Indonesia itu penuh pengabdian, tapi minim kesejahteraan. Lalu, bagaimana dengan guru di negara tetangga kita Malaysia? Apakah nasib guru di sana lebih baik? Hari ini kita akan bahas gaji guru dan kesejahteraan guru di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Gaji guru di Malaysia versus Indonesia. Siapa yang lebih sejahtera? Guru PNS di Indonesia gajinya sekitar 3-7 juta rupiah per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Tambahan tunjangan sertifikasi bisa bikin totalnya naik. Guru tetap di Malaysia, guru DG41, bisa dapat RM 2.200 sampai 6.000 RM atau sekitar 7 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan. Jadi di Sukabumi itu ada salah seorang guru honorer yang mengajar di madrasah aliyah yang ternyata juga berprofesi sebagai pemulung, Rin. Pemulung? Seriusan? Kok bisa? Iya, guru tersebut namanya adalah Alfi Noviardi. Beliau berusia 56 tahun dengan status guru honorer yang gajinya hanya Rp10.000 per jam. Mau nggak mau beliau harus menghidupi keluarganya yaitu dengan cara mengajar sekaligus memulung. Asli itu sedih banget sih. Kok bisa ya? Ada seorang guru yang harus rela untuk memulung. Bukankah ini seharusnya PR pemerintah? Iya, gue sedih banget. Dan lo tahu nggak sih, Pak Alfi sehari-harinya itu berangkat harus dari pagi-pagi banget. Dan naik angkot 3 kali untuk sampai ke sekolah. Dan beliau tuh udah ngajar 36 tahun loh sebagai guru mata pelajaran IPS dan sejarah. 36 tahun? Itu waktu yang nggak sebentar loh. Artinya Bapak ini benar-benar tulus dan ikhlas banget untuk ngajar ya? Tentu aja, beliau benar-benar real pahlawan di dunia nyata. Dan setelah ngajar, Pak Alfi selalu ngeluarin karung yang ada di dalam tasnya, kemudian datang ke tempat pembuangan sampah untuk mulung barang-barang bekas agar memenuhi kebutuhan ekonominya. YouTuber ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun RM5,500. Berapa gaji guru di Indonesia? Gaji guru di Indonesia adalah di antara 1.5 juta rupiah hingga 5.9 juta rupiah. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM416 hingga RM1,637. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak adalah di antara RM250,000 hingga RM500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia,
Kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun itu udah cukup nyaman gak sih? Bagi 12 at least 10 jutaan per bulan. Iya, itu oke lah, oke banget lah. Maksudnya kayak negara tetangga aja bisa segitu nggak sih? Iya, yang GDP-nya beti-beti nggak sih? Beti-beti. Kenapa kita di pendidikan nih dipres banget nih? Itu dia makanya. Padahal ya balik lagi ke video tadi di awal ya, nggak bercandain nasib guru. Betul. Kan itu next generation di tangan mereka. Itu dia. Setengah dari hari-hari kehidupan anak-anak tuh ya dididik sama guru-guru. Kalau guru-gurunya nggak sejahtera, terus dia stres mikirin gimana mau menghidupi keluarganya, gimana mau ngasih pelajaran buat anak-anak ya kan? Iya, gimana dia mau berdedikasi gitu dalam proses transfer of knowledge di dalam kelas gitu. Betul. Aduh. Karena gue ngerasain sendiri Kak, gue kan kuliah di Malaysia kan. Apalagi dosennya di Malaysia itu gajinya sangat amat nyaman ya. Iya. Jadinya kerasa ke kita pas belajar itu kayak mereka tuh dedicate their life gitu loh. Iya sih, bener banget lagi. Kerasa banget kayak mereka tuh care dengan proses belajar mengajar. Definisi care tuh kayak, lu ngerti kan? Iya. Gak ngerti di mana? Bagian mananya yang gak paham? Dia tuh bener-bener make sure everybody in the classroom paham, ngerti, mudeng apa parania. Yang gak mudeng tanya ke saya, jangan sungkan. I have all the time, I have all the attention untuk kalian, karena tugas saya di sini cuma untuk memastikan kalian tuh ngerti apa yang saya pelajarin. Betul. Gimana nih? Nggak tahu deh. Kita going to sini apa ke sini kita nggak tahu. Padahal Indonesia tuh mau menuju Indonesia Emas 2045. Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, sepassion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Bersama sama Aidin, Saim, Sindo, dan Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Bayangkan, jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10,000. Zaf nak kongsi satu artikel je baru-baru ni. Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Menurut kajian tersebut, kerja sebagai guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat memperolehi dengan gaji sehingga $2,300 ataupun RM10,900. Memang besar gila. Menjadikannya sebagai pilihan menarik untuk pendidik yang mencari peluang jawatan kosong di luar negara. Malaysia berada di antara 10 negara teratas untuk mengajar bahasa Inggeris di luar negara. Okey, dekat sini kita boleh simpulkan betapa besarnya, luasnya peluang untuk guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris. Saya anggap perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya kepada student-student lah yang sedang mempelajari bidang bahasa Inggeris. Peluang anda sangat besar di negara kita. Oke, skill gaji guru honorer yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman, tadi aku cek di Google gaji golongan-golongan PNS yang ada di Indonesia, dan itu sebanding dengan gaji guru honorer di sini. Gaji guru honorer di sini itu sebanding dengan gaji PNS yang ada di Indonesia yang berada di golongan 4E, tapi itu maksimalnya, yang paling maksimal. Jadi itu teman-teman gaji guru honorer di sini, dan ini merupakan pertanyaan yang paling
banyak ditanyakan. Sama juga dengan aku pas aku mau berangkat ke sini tuh, aku paling banyak nanya tentang gaji supaya effort aku ke sini sama kerjaan aku di sini nantinya sebanding dengan salary-ku. Terus itu sih masalah gaji. Jadi itu ya teman-teman, aku tidak akan bilang 1 juta 2 juta, tapi teman-teman bisa cari di Google berapa banyak sih gaji PNS golongan 4E. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di pusat kegiatan belajar masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman. Guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan teman-teman ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa, karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri. Dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia, terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Wina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku. Para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Mengenal adat dan budaya Malaysia. Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti. Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina. Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha,
sekolah mau buat modal madul yuk monggo, kata guru asal Pekalongan, Jawa Tengah itu. Saya pensyarah universiti. Ajar subjek apa? Saya pensyarah dalam bidang civil engineering. I have no idea that I'm going to become a lecturer. Tapi lecturer pun bukan hanya kita lecture saja, kita banyak ada research, ada society. Dekat uni? Universiti Malaysia Sarawak, Unimas. Ya. Masa first start, bila start kerja? Saya start sebagai pensyarah politeknik selama 6 tahun. First kerja politeknik tu gaji berapa? 1,100. 1,100 tahun berapa tu? Tu bachelor 1991. Sekarang berapa? Sekarang sebab naik pangkat semua kan, sebab saya dah PhD. Tu bachelor level different lah. After master, PhD dan Profesor Madya. So it's about 15k. 15k. Kerja lecturer ni, dia punya naik pangkat tu laju ke tak? Lecturer dia different daripada lecturer poli dan cikgu. Lecturer poli dia rasa dia time based jugalah. Lecturer university dia ada bukan time based, dia you have to perform lah. There are certain marks that you need to achieve, KPI. Suka belajar, saya suka around dalam sekolah, akademik. Saya suka. Bila cuti pun waktu universiti cuti saya tak suka. Saya tak suka cuti. Oh iya ke? Okey. Tu orang pertama tak suka cuti. Profesi guru sama-sama mulia, baik di Malaysia maupun Indonesia. Tapi, kalau bicara soal kesejahteraan, fakta menunjukkan bahwa guru di Malaysia hidup lebih layak. Di Indonesia, meskipun ada tunjangan profesi, banyak guru yang masih harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi. Bahkan, ada yang honorer bertahun-tahun dengan gaji Rp200.000 sampai Rp500.000. Di Indonesia, seringkali stagnan dan tantangan administrasi membuat banyak guru kelelahan. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka mencetak dokter, insinyur, pemimpin bangsa. Tapi di Indonesia, guru justru jadi korban sistem. Sementara di Malaysia, mereka hidup layak. Gimana mungkin bangsa bisa maju kalau kualitas gurunya tidak dikedepankan? Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga tanpa kesejahteraan. Bagaimana menurut kamu? Apakah gaji guru di Indonesia sudah cukup layak? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang peduli dengan nasib guru.